Pak dan saudara-saudara, saya kira yang juga cukup penting untuk kita perhatikan adalah mengenai batasan penahanan masa sebelum atau sesudah persidangan. Saya kira ini, kalau saya tidak keliru, salah satu di antaranya yang cukup menarik dari Belanda itu, sekarang ini sangat jarang orang ditahan di pra-persidangan. Ya. Orang itu akan ditahan sesudah dia menjalani hukuman, ketika sudah divonis. Nah, barangkali ini menjadi salah satu catatan yang perlu kita pikirkan, sehingga tidak seperti terjadi sekarang di mana LP kita, bahkan rumah tahanan negara kita, itu penuh sesak. Bahkan ada beberapa orang teman mengatakan bahwa itu orang disusun seperti sardines. Nah, ini menurut hemat saya, ini adalah satu bentuk pelanggaran hak asasi kalau ini dibiarkan. Jadi oleh karena itu, saatnya kita berpikir untuk membatasi waktu penahanan ini. Saya mengusulkan dan saya lebih cenderung bahwa penahanan itu boleh dilakukan sesudah ada putusan. Kecuali, ya, ada kekecualian misalnya terhadap orang-orang yang tidak terang alamatnya. Tidak jelas pekerjaannya. Kalau orang-orang yang jelas, tokoh politik, rumahnya jelas, gampang melihatnya, mestinya tidak perlu kita lakukan penahanan. Apalagi belum ada bukti yang sangat substansial bahwa orang ini sudah melakukan kejahatan. Satu lagi yang saya kira penting untuk kita pikirkan adalah kalau kita meniru Belanda, ada satu proses yang mereka sebut dengan Financial Penalties Act tahun 83. Seseorang yang menjadi tersangka, dia mempunyai hak untuk datang kepada jaksa bersama-sama menghadap hakim agar dia tidak diadili dengan cara dia membayar denda kepada negara selain denda yang memang diwajibkan di dalam keputusan nanti, atau misalnya karena kesalahannya dia melanggar apa dan itu menimbulkan denda, maka denda itu akan dia bayar. Selain itu ada kewenangan negara untuk menjatuhkan hukuman denda kepada dia yang lebih besar lagi. Yang terakhir saya ingin sampaikan adalah pilihan kita terhadap saksi mahkota atau justice kolaborator. Kita di dalam praktek hukum kita sekarang kita sudah mengenal apa yang kita sebut justice kolaborator, bahkan itu sudah diatur oleh Mahkamah Agung, begitu juga oleh Kejaksaan, bahkan tentu saja aturan-aturan tertentu terkait dengan LPSK. Jadi saya kira pilihan kita di dalam RUU KUHP ini, apakah kita sebut nanti justice kolaborator atau dia akan jadi saksi mahkota. Meskipun kedua-duanya dalam praktek hukum saya lihat itu tidak begitu banyak perbedaannya. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.